Shalom, selamat berjumpa kembali untuk sahabat-sahabat konsep dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam Zoom ini. Pada kesempatan ini kita telah memasuki pelajaran yang baru dengan judul Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Dan malam ini adalah pelajaran pertama, dan pelajaran pertama kita pada saat ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Adrian Donesi. Dan sebelum kita akan mulai, maka kami mohon kesediaan hamba Tuhan Pendeta Muda Abigail si Hombing untuk memikir dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami boleh bertemu dan rindu belajar akan firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat. Memberkati apa yang kami akan diskusikan dapat kami mengerti dengan baik, menumbuhkan iman percaya kami menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati kami semua, khususnya Pendeta Adrian yang akan membawakan ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada malam hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin, terima kasih Pendeta. Baik, kesempatan ini sebelum kita mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah sahabat yang akan disampaikan oleh Pendeta Adrian Donesi, kembali kami ingatkan sahabat-sahabat konsep, jika ada pertanyaan maka boleh dituliskan di kolom komentar di Facebook, dan pemateri akan menjawab, dan juga seluruh hamba Tuhan beserta dengan hamba Tuhan Pendeta Pardosi akan membantu di dalam berikan jawaban untuk setiap pertanyaan. Untuk itu kesempatan yang baik ini kita berikan waktu penuh kepada Pendeta Adrian Donesi untuk boleh menyampaikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita yang pertama dengan judul Cawan Lebur Gembala. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Selamat malam kepada sahabat-sahabat konsep yang boleh menyaksikan tayangan diskusi Alkitab bersama dengan konsep. Saat ini saya akan memberikan sedikit ulasan dari pelajaran sekolah sahabat kita, khususnya sepanjang minggu ini di triwulan yang baru ini. Baik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Cawan Lebur Gembala. Ayat inti atau hafalan daripada pelajaran sekolah sahabat kita, Mazmur 23 ayat yang ketiga berkata, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di dalam Alkitab, Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 10 ayat 14. Yesus berkata, Akulah gembala yang baik. Nah, kalau di dalam Ibrani 13 ayat 20 dikatakan, Yesus disebut sebagai gembala yang agung dari domba-domba. Oleh karena itu, kita adalah domba yang membutuhkan tuntunan gembala, di mana kita adalah manusia yang berdosa dan membutuhkan keselamatan. Jadi, dari ayat ini katakan bahwa Yesus pernah berkata, Akulah gembala yang baik. Lalu kitab Ibrani katakan bahwa Yesus adalah gembala yang agung dari domba-domba. Maka siapa domba-domba itu? Tentu adalah kita. Ini adalah suatu gambaran. Kita sebagai domba-domba dan Yesus adalah gembala kita. Gembala yang agung, gembala yang baik yang menuntun setiap kehidupan kita. Baik. Apa yang dilakukan oleh gembala yang baik? Baik. Di dalam Yesaya 40 ayat 11 katakan, dombanya disayangi
dijaga dan dituntun. Di dalam Yeremia 23 ayat 3 sampai 4 katakan, dombanya disatukan, dikembangkan dan tidak dibuat takut. Dan gembala yang baik di dalam Yeskiel 34 ayat 12 katakan akan mencari dan menyelamatkan domba yang hilang. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 14 dan 16 katakan bahwa gembala yang baik mengenal dombanya dengan baik, bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi dombanya dan menuntun domba yang lain yang tidak memiliki kandang ke kandang domba-domba yang dipeliharanya selama ini. Dan di dalam 1 Petrus 2:25 katakan bahwa terkadang gembala seperti domba yang sesat, ya. Ini gembala yang ada di dunia maksudnya, ya. Kadang-kadang seperti juga domba yang sesat. Maka kita juga harus dituntun kembali kepada gembala yang sesungguhnya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi gembala yang baik akan melakukan hal-hal yang positif. Di dalam Mazmur 23 ayat 3 katakan, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Seorang gembala akan menuntun dombanya di jalan yang benar, yaitu gembala akan menuntun dombanya mengarah ke tujuan yang benar, yaitu rumah gembala, Yerusalem yang baru. Dan gembala yang baik akan menuntun dombanya ke jalan yang benar, di mana dia akan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan kehendak gembala. Dan tentunya gembala yang baik akan mengubah kita menjadi orang yang baik. Kita harus yakin gembala yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita mungkin pernah berpikir Tuhan telah meninggalkan kita ketika kita dikelilingi oleh kegelapan, kesakitan, penderitaan, dan ketakutan. Namun ingatlah, begitu banyak mukjizat yang kita lihat dalam kehidupan kita yang menjadi bukti bahwa Tuhan selalu menolong kita di saat kesulitan itu menghampiri kita. Dan di dalam Yesaya 41 ayat 10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong. Tuhan terus-menerus mengulangi jangan takut. Dalam firman-Nya, Dia selalu berjanji akan selalu bersama dengan siapa? Dengan kita. Ya. Bahkan jika kita tidak dapat melihatnya, meskipun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan selalu katakan bahwa apa? Jangan takut, jangan takut. Kita dapat menemukan penghiburan dan bimbingan dalam tongkat, di mana menjadi tongkat penuntun bagi kita saat ini adalah firman Allah. Jadi, bahwa dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan tuntunan-tuntunan dari kuasa Tuhan yang bisa kita rasakan secara langsung saat ini, yaitu tongkat itu, yaitu firman itu, yaitu Alkitab yang sudah kita terima. Itu boleh menjadi penuntun bagi kita. Mazmur 23 ayat 5 katakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 5 menyebutkan di hadapan lawanku atau musuh. Pertanyaannya adalah, apakah orang percaya memiliki musuh? Filipi 3:18 katakan, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Efesus 6 ayat 12 katakan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi sebenarnya ada juga apa? Musuh. Tetapi apakah kita yang memusuhi? Tentu tidak. Tetapi musuh-musuh itulah yang apa? Memusuhi akan umat-umat. Namun, jika kita fokus pada apa yang Tuhan lakukan untuk kita, Dia menyediakan hidangan, mengurapi dengan minyak, piala penuh melimpah. Artinya, kehadiran musuh kita akan dibayangi oleh kuasa Tuhan dan juga akan dikalahkan. Kita jangan pernah memusuhi orang lain. Namun, jika ada orang yang memusuhi kita, maka kita harus mengasihinya. Jadi, walaupun banyak sekali orang yang tidak suka dengan kita oleh karena kebenaran firman Tuhan ini, jangan pernah kita membenci dan memusuhi mereka. Tetapi kasihi siapa? Kasihilah mereka. Di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ke-6.
Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud yakin akan dua hal dalam hidupnya. Pertama, kebaikan dan belas kasihan akan selalu mengikuti atau mengejar dia. Tidak peduli seberapa dalam lembah atau seberapa kuat musuh itu. Kasih Tuhan yang tak putus-putusnya dan kepastian bimbingannya sampai akhir perjalanan kita. Dan kita tidak perlu pertanyakan lagi apa. Kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, kita memiliki rumah yang kekal, di mana kita akan tinggal bersama dengan Allah. Di dalam Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Oleh karena itu, hiburlah satu sama lain. Di dalam 1 Tesalonika 4:18. Jadi, kita sebagai umat-umat Tuhan haruslah saling menguatkan antara satu dengan yang lain di dalam setiap kehidupan kerohanian kita. Sebagai kesimpulan, meskipun dalam kehidupan kerohanian kita banyak tantangan yang datang, janganlah pernah kita meninggalkan kebenaran firman Tuhan, oleh karena firman itu yang akan menuntun kita. Pastikan untuk selalu berserah kepada Tuhan setiap saat sambil merenungkan setiap firman Tuhan. Dan jangan pernah melupakan tuntunan kuasa Tuhan yang sudah pernah kita dapatkan di waktu yang lalu. Tabiat, karakter kita haruslah kita jaga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang akan kita bawa ke surga. Inilah yang menjadi ulasan pelajaran sekolah sahabat kita. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pendeta Adrian Runesi yang telah memberikan ringkasan pelajaran kita. Dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama berdiskusi. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Dan untuk itu, maka pertanyaan ini akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Adrian Runesi. Yang pertanyaan yang pertama, lalu akan ditanggapi oleh Pendeta Alexander. Ya. Pertanyaan yang pertama seperti ini, Pendeta. Bagaimana agar memahami bahwa gembala penyertaannya sempurna, sementara kita terus dalam rasa kekhawatiran. Kita tahu bersama, masuk pasal 23 adalah pengalaman Daud, di mana dia melihat bahwa penyertaan Allah begitu sempurna baginya. Sehingga dia menuliskan itu sebagai kesimpulan, menyimpulkan bahwa Allah adalah gembala yang baik. Nah, kira-kira bagaimana dengan kita saat ini yang kita tahu bahwa Yesus adalah gembala yang baik, tetapi rasa kekhawatiran itu tetap ada dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita punya gembala yang memiliki penyertaan yang sempurna. Bagaimana, Pendeta? Silakan. Baik, terima kasih. Bagaimana kita yakin bahwa kita memiliki gembala yang selalu menyertai kita dengan begitu sempurna? Kadang-kadang kan kita sering khawatir. Khawatir itu kan ya sifat manusia, kadang-kadang ragu, khawatir, takut, aduh nanti begini-begini. Banyaklah sekali. Itu sifat manusiawi. Tetapi yang pasti adalah bagaimana supaya kita benar-benar merasakan bahwa gembala itu selalu menyertai kita setiap saat adalah kenallah gembala kita dengan baik. Ya. Jadi seperti Alkitab katakan bahwa gembala kita itu Yesus, dia mengenal kita dengan baik. Tapi bagaimana kita mau memahaminya kalau kita belum mengenal baik dengan Yesus dalam kehidupan kita? Jadi sebenarnya kalau saya sampaikan adalah sangat sederhana, bahwa mari kita mengenal gembala kita juga dengan baik. Maka kita akan yakin bahwa ternyata gembala kita tidak pernah meninggalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian. Saat ini kita ke Pendeta Alexander, pertanyaan yang sama. Silakan ditanggapi, Pendeta. Baik, selamat malam untuk seluruh pendeta muda dan terkhusus Pendeta Pardosi yang selalu setia menemani kita. Untuk jawaban dari diskusi sekolah sahabat kita, bagaimana kita memahami bahwa penyertaan gembala kita ini sempurna, yang dimana kita boleh dapati dari gembala itu. Ya, ketika kita boleh berbicara mengenai gembala dan domba, maka tarik kesimpulan bagi kita sederhana bahwa tugas gembala itu memang harus menuntun ke jalan yang benar. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dikatakan jalan yang benar yang dituntun ke depan untuk bisa membantu domba ini bisa mendapatkan jalan yang baik.
dikatakan. Dikatakan ini adalah jalan yang benar karena mengarah ke tujuan yang benar. Nah, seorang gembala yang sempurna itu harus mengarah kepada jalan yang benar. Yang kedua adalah ketika kita bisa mengetahui kesempurnaan dari gembala itu, yang pertama juga kita harus lihat bahwa gembala yang sempurna ini menjaga domba-dombanya dalam bahaya ya. Dia tidak mengizinkan domba-dombanya itu dalam bahaya. Dan yang ketiga, gembala itu juga harus juga bisa memberi makan, walaupun memang tidak memberi secara tangan, tapi dia menggiring domba itu untuk apa? Sampai ke tempat di mana dia mendapatkan makanan yang baik. Nah, dalam pengertian rohaninya, dalam pengertian ini, maka jalan kebenaran itu adalah jalan yang dimana domba ini mendapatkan keselamatan di dunia sampai nanti dia disurga. Ditentukanlah jalannya itu oleh gembalanya. Yang kedua, gembala ini bertanggung jawab untuk memastikan domba ini tidak memakan makanan ajaran yang lain. Itulah yang disebut dengan menjaga kawanan domba dari bahaya. Dan yang ketiga, domba-domba ini mendapatkan makanan yang baik, yaitu adalah firman Tuhan secara rohani. Yang saya bisa dapatkan, maka dengan demikian kita mendapati bahwa gembala itu sempurna karena mempunyai domba-dombanya, mengarahkan kepada suatu pengertian yang benar. Mungkin itu Pendeta Matias yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alexander. Kita mungkin ke Pendeta Pardosi dulu untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana kita memahami penyertaan gembala ini sempurna, sementara di waktu yang sama kita sering khawatir. Kalau kita lihat Mazmur 23, ada 7 hal yang Tuhan atau Allah sebagai gembala yang baik lakukan kepada Raja Daud pada saat itu. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih. Salam jumpa kembali. Saya mau menyapa sahabat konsep ya yang mengikuti secara live di Facebook, dan juga terima kasih atas pemaparan dari pelajaran kita oleh Pendeta Adrian Runesi. Ya. Dari mana kita tahu kalau kita menyeberang jalan bersama Bapak kita bahwa kita itu akan selamat? Ada yang mau jawab? Ada. Anda masih kecil, lalu Anda menyeberang dengan ayah saudara. Dari mana saudara tahu bahwa dengan menyeberang bersama ayah saudara, maka saudara akan selamat? Bagaimana caranya? Pegang, Sir. Mana yang benar? Anak itu memegang tangan bapaknya atau tangan bapaknya memegang tangan anaknya? Tangan bapaknya memegang anaknya. Ya, karena tangan anaknya masih kecil, nggak mungkin dia sanggup memegang tangan bapaknya. Ya. Lengannya aja nggak bisa dia pegang kan gitu ya. Yang kedua, bagaimana anak itu yakin kalau bapaknya akan menyeberangkan dia dengan selamat? Dari kasih bapaknya mungkin, Sir. Selama bersama-sama. Saya ringkaskan bahwa Karena dia percaya bapaknya. Karena dia sudah mengalaminya. Ya, yang seperti jawaban Pendeta Muda Dwi ini. Karena dia sudah mengalaminya. Nah, ini yang menjadi menarik. Jadi yang pertama adalah saudara dan saya itu harus benar-benar bergantung seperti seorang anak itu dipegang oleh bapaknya. Maka kita harus benar-benar mengizinkan diri kita dipegang oleh sang gembala. Ya, jangan mau nyebrang sama orang tua tapi nyebrangnya dia duluan atau ayahnya duluan. Ya tetap saja kemungkinan tertabrak itu akan ada. Nah, yang kedua yang tadi disampaikan itu adalah kita punya keyakinan, kepercayaan bahwa ayah kita itu tidak akan menjerumuskan kita dalam kecelakaan. Nah, itu terus akan terjadi ketika kita sudah mengalaminya. Dan itu akan naik, berkembang ya. Seorang anak itu waktu lahir kan dia enggak tahu mana bapaknya, mana mamanya ya. Insting mungkin ada, saya kurang tahu ya. Karena kita juga nggak pernah tanya sama bayi kan. Bayi, kau tahu mana bapakmu, mamamu? Kan nggak tahu juga dia. Ya. Tetapi karena dia melihat orang ini
kalau saya lapar disuapin sama yang mukanya seperti ini terus, nah pelan-pelan dia mulai muncul apa? Kepercayaan, kan begitu ya. Muncul keyakinan. Jadi pola seperti inilah yang harus dialami. Jadi kalau kita mau dituntun gembala, jangan nunggu paham dulu baru dituntun. Jadi percaya saja, setelah itu izinkan diri kita untuk menjalaninya. Sambil percaya. Nah, dengan demikian maka kita akan bertambah yakin bahwa Gembala Agung kita itu akan menolong kita. Daud waktu dia bertemu dengan Goliat itu, waktu Saul meragukan dia, apa dia bilang? Tuhan sudah menolong saya merobek-robek mulut singa, kan gitu ya. Apalagi orang yang tidak bersunat ini. Dia omong begitu karena sudah dialami. Kalau dia belum alami, masa berani dia ngomong begitu? Nggak mungkin. Jadi kadang-kadang ada kita ini ya, setelah paham betul, baru kita mau jalani. Yang tidak akan paham betul. Pengalaman itu terjadi setelah dialami. Betul ya? Adakah orang punya pengalaman tapi dia tidak pernah jalani? Itu bukan pengalaman namanya. Ya, itu namanya pemahaman. Ya, pemahaman itu tidak perlu dijalani. Pokoknya aku paham. Tapi kalau pengalaman itu sesuatu yang dijalani. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa membawa sedikitlah pemahaman tambahan. Baik, terima kasih Pendeta Pardosi ya, sebuah jawaban yang diambil dari gambaran sederhana tapi dapat menolong kita memahami bagaimana cara bekerja gembala dan juga kita sebagai domba. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan yang berikut, pertanyaan yang kedua. Pertama-tama akan ditanggapi oleh Pendeta Adrian Nunesi dan akan dilanjutkan oleh Pendeta Ari Depari. Pertanyaan yang kedua adalah, sampai kapan gembala bertanggung jawab dengan dombanya? Jadi kira-kira sampai kapan gembala ini bertanggung jawab dengan dombanya? Silakan Pendeta Adrian. Baik, terima kasih. Sampai kapan gembala ini akan bertanggung jawab di dalam tugasnya sebagai gembala ya kepada domba-dombanya? Kalau kita lihat tadi contoh-contoh ya di dalam ayat-ayat Alkitab tentang tugas-tugas daripada gembala ya. Bagaimana domba itu selalu dituntun, dijaga ya, lalu disayangi, disatukan, dikembangbiakan ya, dan tidak dibuat takut ya, dan mencari domba yang hilang itu untuk kembali, dan akhirnya dikenalkan apa? Ada domba-domba yang belum punya kandang ya, lalu diambillah, dimasukkan ke dalam kandang ini ya, supaya bersama-sama dengan domba-domba yang baik ini. Sampai kapan tugas itu selesai? Ya, sampai ketika Yesus datang kedua kali. Itulah tugas gembala kita, menuntun kita. Tetapi waktu nanti di surga, kita akan hidup bersama dengan siapa? Gembala kita yang ada. Jadi di dunia ini kita membutuhkan akan tuntunan daripada gembala itu untuk menuntun kita dalam kehidupan kerohanian hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi ingat, waktu di surga, kita pun akan tetap bersama-sama dengan siapa? Gembala itu, dan gembala itu juga akan selalu memperhatikan, menyayangi akan kita. Makanya kan Alkitab katakan bahwa kasih Allah itu sangat luar biasa ya, dari kekekalan sampai kekekalan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Nunesi. Kita langsung ke Pendeta Ari Depari, pertanyaan yang sama. Silakan Pendeta. Baik, selamat malam. Terima kasih Pendeta Matias. Saya pikir Pendeta Adrian tadi sudah berikan jawaban yang cukup jelas mengenai pertanyaan yang sederhana ini, karena bertanya soal sampai kapan ya kita memahami posisi gembala dan domba itu adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan tentunya itu akan berlaku kalau Raja Daud tulis di Mazmur 23 ini sepanjang masa ya, sepanjang masa. Tidak ada kondisi di mana gembala dan dombanya itu nanti dombanya itu berubah berubah status begitu, tidak. Itu akan tetap menjadi dombanya, dan tentunya kepemilikan Tuhan akan tetap ada pada kita sampai selama-lamanya, karena kita sudah diciptakan olehnya sendiri, kita juga sudah dibeli dari dosa, dan tidak ada perubahan status menurut saya. Jadi pertanyaan ini cukup jelas, sampai kapan ya? Sampai selama-lamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan. Kita ke Pendeta Pardosi, pertanyaan yang kedua, Pendeta.
Pertanyaan yang sama dikatakan bahwa sampai kapan gembala bertanggung jawab dengan domba-dombanya? Silakan Pendeta Pardosi. Kalau dalam konteks gembala jasmani ya, maka sampai domba-domba itu beristirahat, mati. Ya kalau sudah mati ya selesailah, dikuburlah. Kalau dalam konteks rohani, ya satu, ya sampai seseorang itu beristirahat. Makanya dikenal dengan beristirahat di dalam apa? Tuh. Kalau orang itu nakal bagaimana? Maka ada sang gembala mencari domba yang hilang, betul ya? Dicari juga, walaupun hilang dicari. Karena itulah ciri-ciri gembala yang baik. Dan tadi yang terakhir adalah ya sampai Yesus datang kalau dia masih hidup. Sampai disitulah sang gembala itu. Artinya intinya beginilah, sampai seumur hidup dari sang domba atau sampai tujuan akhir dari perjalanan yang dilakukan oleh sang gembala. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk jawaban yang sangat baik. Dan kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Baik, pertanyaan ketiga ini menjadi penting. Kita bertanya pertama kepada Pendeta Adrian Donesi. Secara sederhana, apa sebenarnya makna dari cawan lebur ya, yang menjadi judul pertama dari pelajaran kita sepanjang triwulan ini? Kira-kira apa makna dari cawan lebur? Silakan Pendeta Adrian. Baik, jadi apa yang dimaksud dengan cawan lebur? Nah, berbicara tentang cawan, ini sebenarnya adalah gambaran kekiasan kepada umat-umat Tuhan, kepada manusia. Kita ini seperti cawan. Tetapi cawan itu akan menjadi benar-benar cawan yang terbaik adalah kalau dia apa? Ditempah dengan baik, dilebur dengan baik. Kalau cawan itu sudah mulai rusak, harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Makanya kita sebagai umat-umat Tuhan itu mengalami begitu banyak problem, begitu banyak tantangan, begitu banyak sekali pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Tujuannya cuma satu. Bagaimana supaya saudara dan saya menjadi cawan yang apa? Yang benar-benar utuh, yang benar-benar berguna, yang indah di hadapan kita. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini ataupun dalam sepanjang triwulan ini? Ini berbicara tentang bahwa ternyata kita membutuhkan gembala itu yang boleh menuntun dan membentuk kita menjadi cawan-cawan yang berarti. Jadi melalui pergumulan-pergumulan hidup kita, ya, kadang-kadang ada masalah-masalah yang harus kita hadapi. Disitulah Tuhan sedang membentuk kita agar kita menjadi apa? Cawan yang berguna, khususnya di dalam pekerjaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Donesi. Kita ke Pendeta Dwi Cahyono ya, pertanyaan yang sama. Secara sederhana apa sebenarnya makna dari cawan lebur? Saya mengacu emang jawabannya sebenarnya ada di pelajaran kedua, pasal halaman 11 kalau di dalam buku sekolah sahabat yang biasa ini. Cawan lebur di sini yang dimaksud adalah sebuah cawan seperti mangkok begitu, terbuat dari mungkin seperti batu tahan api yang digunakan untuk melebur. Misalnya kalau melebur logam atau tembaga, emas ataupun misalnya timah, ya biasanya digunakan batu tahan api, dia dimasukkan ke dalam tungku sehingga logam itu mencair. Nah, judul buku sekolah sahabat kita satu triwulan ini dalam cawan lebur bersama Kristus, maksudnya kita sedang dilebur di dalam cawan itu, kita adalah logamnya, ya, kita sedang diproses di dalam cawan itu, dan di dalam proses itu ternyata ada Kristus. Nah, di dalam pelajaran ini mengajak kita untuk memahami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita ini yang tidak luput dari penderitaan, kekecewaan, pencobaan, mengalami diaduhkan, dicurangi, ditinggalkan, dikhianati, dan sebagainya. Nah,
ini berbicara tentang penderitaan kita sebagai manusia di dalam dunia yang berdosa ini. Dan kita diajak untuk tidak hanya memahami semua itu terjadi kenapa, apa sebabnya dan bagaimana, tetapi diajak dalam pelajaran ini adalah bagaimana menghadapi pencobaan-pencobaan itu, permasalahan-permasalahan hidup itu, dan tidak hanya sekedar memahami itu saja ataupun menghadapi itu saja, tetapi kita ingat bahwa di dalam cawan itu juga ada Yesus. Ada Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia. Dia hidup bersama-sama dengan manusia, dia menderita bersama-sama dengan manusia, merasakan penderitaan-penderitaan manusia, dan pada saatnya dia telah mempersiapkan solusi bagi penderitaan kita. Itulah yang diharapkan dari pelajaran ini, saya pikir, yang saya dapatkan itu mengenai cawan lebur ini. Pelajaran yang cukup indah bagi kita, karena apa? Ini adalah sangat aplikatif dalam kehidupan kita, karena sudah pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang mungkin tidak masuk akal, masalah-masalah yang di luar nalar kita, atau mungkin hanya bisa diselesaikan dengan kuasa daripada Tuhan. Dan pelajaran ini mengangkat kita, mengajak kita untuk menghadapinya, tidak sendiri menghadapinya, tapi menghadapinya bersama-sama dengan Kristus. Ya, jadi cawan lebur yang dimaksud di sini adalah kita sedang diproses di dalam cawan itu, di dalam api penderitaan untuk memunculkan karakter emas kita. Itulah yang saya dapatkan dari pelajaran ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk jawabannya. Saya mau menyapa sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti lewat Facebook. Ada Saudara Peres, ada Saudara Woldi, dan saat ini kita dan semuanya yang hadir ya, yang mengikuti secara live. Dan saat ini kita ke Pendeta Pardosi, saya akan tambahkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa makna sederhana dari cawan lebur yang kita pelajari sekarang? Dan yang kedua, ada pertanyaan dari sahabat konsep di Facebook. Selamat malam para pendeta, apakah kita sebagai umat Tuhan akan tetap menjadi domba selama-lamanya, atau apakah ada kemungkinan kita akan menjadi gembala? Silakan Pendeta Pardosi, boleh ditanggapi dua pertanyaan sekaligus. Baik, terima kasih. Cawan lebur itu kan ada sebuah alat ya yang digunakan dalam ilmu kimia ya untuk melebur sesuatu di sana sehingga akhirnya menjadi sesuatu yang baru atau sesuatu yang berbeda dari bahan-bahan asalnya. Itulah kira-kira cawan lebur itu. Makanya itulah tempat untuk melebur sesuatu. Kadang leburan itu bisa jadi ledakan, kadang leburan itu bisa menjadi asap putih ya. Kadang leburan itu bisa menimbulkan efek-efek kimiawi yang lain. Tapi intinya adalah sebuah proses merubah sesuatu dari bentuk tertentu kepada bentuk yang lain. Nah, cawan lebur gembala berarti cawan itu miliknya sang gembala, yaitu milik Tuhan. Tujuan cawan lebur dari sang gembala itu adalah untuk merubah kita dari satu kondisi kepada kondisi yang diharapkan oleh sang gembala, sama seperti seorang ahli kimia itu meleburkan benda-benda kimia di dalam cawan itu karena dia sedang mengharapkan sesuatu atau bahkan mengadakan uji coba. Tapi ingat ya, Tuhan tidak menguji coba. Kita tes dulu ini ya, siapa tahu nanti berhasil gitu ya. Bukan, memang dia sudah punya tujuannya. Bukan mau cari-cari kira-kira nanti kalau bahan ini campur ini kira-kira jadinya apa ya gitu. Masih nebak-nebak kan? Nah, ahli kimia itu kan dia masih menebak-nebak ini kira-kira nanti efeknya apa dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak coba-coba, tapi Tuhan sudah siapkan jalannya. Nah, kalau dalam konteks gembala, dalam konteks Mazmur 23, kita tidak akan pernah jadi gembala dalam konteks Mazmur 23. Mau apapun saudara bikin nggak bisa. Tapi kalau dalam konteks contohnya, ciri-ciri gembala yang baik, ya. Lalu dalam buku Yeskel itu kan ada gembala upahan ya. Ada gembala upahan, ada gembala yang benar. Nah, masing-masing kita bisa. Ya, baik itu secara formal, organisasi, ya, maupun secara informal. Kalau secara formal itu siapa ya kira-kira? Ya pemimpin dalam gereja, ya. Ya itu bisa saja pendeta, ketua jemaat. Itulah gembala. Yang harus melakukan
hal-hal yang seperti dituliskan dalam Yohanes pasal yang ke-10 tentang gembala yang baik. Tetapi dalam konteks informal, saya sebagai kepala rumah tangga, maka saya itu adalah gembala bagi rumah tangga saya. Gembala bagi rumah tangga. Jadi tergantung bicara konteks apa gitu. Kalau konteks Mazmur 23 nggak bisa kita menggantikan sang gembala agung itu, gimana caranya? Apakah kita sebagai orang tua menuntun anak kita melewati lembah kekelaman? Ya, nanti jangan-jangan lewat lembah kekelaman, dua-duanya masuk kekelaman ya. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang bisa nolong. Ya, tapi kalau sang gembala Mazmur 23, dia punya kuasa untuk apa? Melepaskan kita dari dunia apa? Kekelaman. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pendeta Pardosi untuk tanggapan ya pertanyaan yang ketiga dan juga pertanyaan yang keempat. Terima kasih banyak. Saat ini kita ke pertanyaan yang keempat, pertanyaan yang terakhir karena waktu kita. Dan pertanyaan terakhir adalah, apa pelajaran penting yang dapat menjadi pengaruh yang baik yang bisa kita dapatkan dari sang gembala? Ini akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Adrian dan akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Abigail Siomi. Silakan. Baik, pelajaran yang penting yang bisa menjadi pengaruh bagi kita dari sang gembala adalah yang pertama, kita harus tetap yakin bahwa kita memiliki seorang gembala yang baik yang selalu memperhatikan kita. Yang kedua adalah bahwa kita harus mencontohi kehidupan gembala. Karena gembala itu sudah memberikan contoh yang terbaik, kita juga harus menjadi contoh gembala yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Adrian Nunesi. Kita ke Pendeta Abigail Siomi. Baik, ya, mungkin tadi sudah disampaikan di materi ya, kalau mengenai pelajaran penting apa yang bisa kita dapat. Tapi kalau dari saya secara pribadi, ada sebuah fakta yang saya dapatkan bahwa saya adalah domba yang artinya tidak memiliki daya, yang mungkin bisa saya katakan sebagai orang yang lemah, yang bisa saja menghadapi berbagai macam hal yang sulit sehingga saya tidak mampu melakukannya. Ya, itu kan karakteristik dari seekor domba yang lemah, tidak mampu berjalan sendiri, yang mungkin saja kalau menghadapi kesulitan, dia tidak akan bisa hadapi tanpa adanya pemimpinnya, tanpa adanya gembala. Sehingga kalau ditanya apa pelajaran penting yang bisa menjadi pengaruh yang baik bagi kita adalah, ya kita harus sadar kita dalam keadaan seperti itu dan kita butuh seorang gembala, kita butuh seorang pemimpin yang bisa membantu kita melewati semua penderitaan, kesulitan yang mungkin saja sebagai seorang yang lemah, sebagai seekor domba, kita tidak mampu sama sekali menghadapinya. Bagaimana kita harus menaruh kehidupan kita 100% di tangan sang gembala itu, kemana sang gembala kita menyuruh kita, memimpin kita, ya kita harus ikut. Nah, jadi dua hal itu, menyadari ketidakberdayaan kita dan menaruh kehidupan kita sepenuhnya kepada sang gembala. Itu mungkin pelajaran sederhana yang bisa saya dapat dari pelajaran malam hari. Makasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Abigail Siomi. Dan memang ini adalah yang disimpulkan oleh Daud ya. Dalam Mazmur 23 ada 7 penyertaan Tuhan yang sempurna baginya sehingga disimpulkan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Baik, pada kesempatan ini kita akan ke Pendeta Pardosi untuk boleh menanggapi pertanyaan yang keempat, sekaligus menanggapi satu pertanyaan yang masuk dari sahabat konsep DFB. Pertanyaannya adalah, apa pelajaran penting yang dapat menjadi pengaruh bagi kita daripada sang gembala? Lalu yang berikut, apakah di zaman now ini gembala itu sama dengan pendeta atau apa? Karena banyak umat yang memanggil pendeta itu gembala. Silakan Pendeta Pardosi, sekaligus closing statement. Ya, terima kasih ya. Jadi pertanyaannya, pelajaran penting apakah yang bisa kita ambil yang menjadi pengaruh bagi kita dari sang gembala? Pelajaran pentingnya adalah, di sini adalah jaminan sepenuhnya dari sang gembala. Karena sang gembala agung itu sudah menjalani itu semua. Nah, kadang-kadang kan kita mau dituntun orang, padahal orang itu nggak tahu jalan gimana ceritanya. Ini namanya orang buta menuntun orang apa? Orang buta. Jadi
Yesus sendiri sudah masuk ke lembah kekelaman itu. Itu sebabnya buku Wahyu katakan dia memegang jurang kunci apa? Jurang kunci maut. Dia sudah masuk. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi bagi kita. Kalau saudara percaya sama Yesus, kalau nggak percaya ya kita mau bilang apa ya. Jadi sangat penting pelajaran Mazmur 23 ini untuk menambah keyakinan kita bahwa Sang Gembala itu tidak main-main. Dia sudah jalani itu yang tadi dikatakan ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang, ya, lalu menyediakan makanan kita di hadapan musuh kita, lalu dan lain sebagainya. Dia sudah jalani itu. Ya, itu sebabnya dia punya kuasa untuk menolong kita menjalani tahapan itu. Lalu yang berikut, tadi saya katakan bahwa gembala itu secara Mazmur 23 kita tidak bisa gantikan, Yesuslah gembala kita. Tetapi secara manusiawi, tadi saya katakan ada formal dan informal, ya. Formal itu adalah para pemimpin di gereja, pendeta. Itu juga konsep dalam Israel. Kalau saudara baca buku Yeskiel itulah tentang ciri-ciri gembala upahan dengan gembala yang baik, itu kan merujuknya kepada dua. Yang paling utama adalah pemimpin rohani, lalu yang kedua adalah pemimpin pemerintahan di masa itu. Jadi tidak salah kalau saudara menyebut pendeta itu seorang gembala, merujuk kepada konsep kepemimpinan di negeri Israel, itulah imam. Ya. Imam, mereka lah pemimpin rohani tertinggi. Nah, demikian juga dalam gereja, pendeta itulah pemimpin apa? Rohani yang tertinggi dalam gereja. Lalu ada pemimpin pemerintahan. Karena Israel adalah pemerintahan teokrasi, maka mereka juga disebut sebagai apa? Gembala-gembala itu. Terima kasih banyak. Nah, inti dari pelajaran ini, kalau saya bisa kasih closing statement adalah pelajaran ini mengajarkan dua hal. Yang pertama adalah bergerak. Bagaimana Pendeta Alex ya? Bergerak. Apa itu maksudnya bergerak? Kalau iman saudara mau bertumbuh, saudara harus bergerak. Tidak bisa bertumbuh tidak bergerak. Kenapa bergerak? Harus bergerak. Karena Sang Gembala itu mengajak kita ke beberapa tempat yang berbeda. Ada yang positif tempatnya, ada yang negatif tempatnya. Nah, tidak bisa mengikut Tuhan hanya mau yang tempat positif. Nggak bisa. Mengikut Tuhan juga tidak seumur hidup tempat negatif terus. Capek juga, saudara-saudara. Ya. Tuhan, kok sejak saya lahir sampai saya mau mati, kok tempatnya negatif terus ya Tuhan? Nggak ada gitu tempat yang agak menyenangkan dikit aja gitu. Untuk membawa air yang sejuk itu masa nggak ada Tuhan? Nggak mungkin juga begitu. Jadi tidak mungkin positif terus tempatnya dan tidak mungkin negatif terus apa tempatnya. Karena harus ada bergerak. Yang kedua dalam pelajaran ini dalam konteks cawan lebur itu ya adalah kita siap untuk dicampur. Dicampur dengan siapa? Dicampur dengan apa? Dicampur dengan siapa? Itulah kuasa Roh Kudus Tuhan. Saudara, dan saya harus siap dicampur supaya menimbulkan reaksi, betul ya? Supaya ada reaksinya. Kalau hanya natrium ditaruh dalam cawan lebur, ya nggak ada reaksi apa-apa. Ya. Tapi kalau natrium dicampur dengan seng, ya zat kimia dari seng itu ya mungkin bisa meledak lah dia begitu ya contohnya ya. Jadi kita harus siap untuk dicampur dengan kuasa Roh Kudus ya. Sehingga akhirnya menimbulkan apa? Reaksi. Reaksinya apa? Reaksi positif seperti yang direncanakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali. Baik, terima kasih ya atas closing statement dari Pendeta Pardosi. Saya pikir kita mendapatkan pelajaran yang baik dan saat ini kita ke materi kita Pendeta Adrian Runesi sebagai closing statement. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Yang saya mau tambahkan adalah bagaimana sebagai closing statement, bagaimana bahwa ternyata dalam kehidupan ini banyak sekali problem yang harus kita hadapi. Ya. Tetapi tujuan semua itu adalah untuk memurnikan kita agar kita dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaan surga. Meskipun pada saat kita mengalami akan pemurnian itu, ya, kita mengalami akan proses-proses itu, kadang-kadang
bisa mengakibatkan kita mungkin kehilangan nyawa di dunia ini. Tapi yang pasti yang saya tahu adalah bagaimana Tuhan selalu memberikan janjinya kepada kita, bahwa jika kita mau dituntun di dalam setiap kehidupan kerohanian kita, maka kehidupan kekal yang akan kita dapatkan pada akhirnya. Biarlah kita sebagai umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Gembala yang agung, yaitu Yesus, untuk boleh menuntun dan boleh untuk mengubah kita untuk menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia kepada Dia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pendeta Adrian Nunesi. Terima kasih untuk semua hamba Tuhan yang hadir. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat konsep yang tetap setia mengikuti tayangan ini setiap hari Senin. Kami berharap kita akan bertemu pada minggu depan dengan cawan lebur yang datang. Dan untuk kesempatan ini, kita akan menutup pertemuan ini dengan doa tutup akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Ari Depari. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah atas segala berkat penyertaan Tuhan dan kesempatan yang baik yang masih kami dapatkan pada malam ini. Tuhan memberkati kami boleh kembali bersama-sama untuk mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat di sepanjang minggu ini, minggu pertama di triwulan yang ketiga. Dan tentunya kami berterima kasih Tuhan memberkati juga semua sahabat-sahabat konsep yang sudah boleh bergabung dengan kami, agar kiranya Tuhan semua hal yang sudah kami diskusikan bersama-sama dengan kuasa Roh Kudus akan boleh dimampukan untuk kami mengerti, dan yang paling penting lagi Tuhan, kami dimampukan untuk menghidupkannya dalam pemahaman kami, agar tentunya cawan lebur gembala ini boleh menjadi satu pelajaran yang baik di sepanjang minggu ini, terlebih lagi pada saat kami bisa bagikan dan diskusikan pada peribadahan kami pada Sabat yang akan datang dalam diskusi sekolah Sabat. Kau memberkati hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat konsep yang sudah mendengar secara live maupun nanti secara tunda di platform YouTube dan Facebook dari konsep, sehingga pelajaran ini boleh menjadi satu berkat bagi setiap orang yang mendengar Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Pendeta Adrian Nunesi yang sudah memberikan kesimpulan bagi kami atas pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini, dan Engkau selalu memberkati juga hamba-Mu, pembimbing kami Pendeta Milton Pardosi yang sudah memberikan tambahan-tambahan yang mencerahkan pengertian kami dalam seluruh pelajaran di sepanjang minggu ini, dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam pelayanan bersama dengan tim konsep pada malam ini Tuhan. Ampuni segala salah dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Kembali lagi saya ingatkan untuk sahabat-sahabat konsep, jangan lupa bisa diikuti juga lewat YouTube, Cohen Search People, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga boleh di-share supaya orang lain juga boleh terberkati dan kita sama-sama terberkati. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa kembali nanti, Tuhan memberkati.